Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai efisiensi ekonomi, biaya oportunitas, dan kegagalan pasar. Di sini juga kami akan mengangkat studi kasus yang berhubungan dengan efisiensi ekonomi, biaya oportunitas, dan kegagalan pasar dengan dosen pengampu Enci Shelley. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fresi Ananta, yang kedua ada Gabriel Rocco, yang ketiga ada Hasta, yang keempat ada Jacqueline Jiel, yang kelima ada Melissa Martinlotto, yang keenam ada Nathaniel Tarklimbong, dan yang ketujuh ada Ovier Todi. Oke, baik, selanjutnya di sini ada definisi. Yang pertama itu efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk memaksimalkan keputusan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, menghindari pemborosan dan mencapai hasil yang maksimal dengan pengorbanan minimal. Yang kedua, opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya yang ditimbulkan ketika seseorang memilih satu opsi dari opsi lainnya. Yang ketiga, kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah kondisi ketika pasar tidak dapat menyediakan kebutuhan masyarakat secara efisiensi. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang kami pakai, yaitu analisis biaya peluang dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri bahan baku olahan pada CV Carmelindo. CV Carmelindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi rempah-rempah sebagai bahan baku makanan dan juga memproduksi berbagai macam bahan makanan sebagai penyedap rasa. Perusahaan ini dirintis mulai sejak tahun 1993, namun masih beroperasi dalam jumlah produksi skala kecil. Penulis jurnal ini ialah Richard Koyongian, Jan C.J. Tinangon, dan Ingriani Elim. Sumber jurnal dari Jurnal EMBA, volume 4, nomor 1, Maret 2016, halaman 431 sampai 440, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Ekonomi efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya yang menghasilkan output maksimal dengan biaya rendah mungkin. Efisiensi ekonomi diterapkan dalam keputusan memproduksi sendiri bahan baku, biji pala, atau membelinya dari pihak luar. 1. Berdasarkan analisis biaya diferensial, memproduksi sendiri lebih menguntungkan karena dapat menghemat biaya sebesar Rp7.550.000 dibanding dengan membeli dari luar. 2. Jika mempertimbangkan biaya peluang, di mana perusahaan bisa menyewakan lahan perkebunannya sebesar 12 juta, maka keputusan memproduksi sendiri justru menjadi lebih mahal dibanding membeli dari luar. Oke, baik, selanjutnya kita masuk dalam opportunity cost. Dalam studi kasus CV Carmelindo, perusahaan menghadapi pilihan antara memproduksi sendiri bahan baku atau membeli dari luar. Jika memilih membeli fasilitas produksi seperti lahan perkebunan menjadi tidak terpakai, yang menimbulkan biaya peluang sebesar 12 juta dari potensi penyewaan lahan tersebut. Setelah mempertimbangkan semua faktor, memproduksi sendiri terlihat lebih hemat secara biaya. Namun ketika memasukkan biaya peluang, membeli dari luar jadi lebih ekonomis. Kegagalan pasar. Jika CV Carmelindo tidak bisa memproduksi bahan baku sendiri dengan biaya lebih terendah, maka perusahaan bergantung pada pemasok eksternal. Jika jumlah pemasok terbatas atau mereka memiliki kekuatan pasar yang besar, maka harga bahan baku bisa menjadi terlalu mahal. Ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan pasar dalam bentuk struktur pasar oligopoli atau monopoli, di mana sedikit perusahaan mendominasi pasokan dan mengendalikan harga. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Jadi dari perspektif efisiensi ekonomi, memproduksi sendiri lebih hemat biaya, tetapi
jika mempertimbangkan biaya peluang membeli dari luar lebih menguntungkan. Keputusan terbaik bagi CV Komelindo adalah menyewakan lahannya dan membeli bahan baku dari luar, karena menghasilkan keuntungan lebih besar dalam skala lebih luas. Pengambilan keputusan ini juga mencerminkan potensi kegagalan pasar akibat eksternalitas negatif dan informasi yang tidak sempurna dalam sektor pertanian. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.